Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, kali ini kita akan belajar pengoperasian Follow Me Tools ya, karena ada permintaan dari salah satu yang subscribe minta untuk dibuatkan tutorial mengenai Follow Me Tool secara umum dan detail. Nah, di sini ada 4 objek yang akan kita jadikan referensi penggunaan Follow Me Tool: bola, pipa, kemudian kubah, dan bingkai ya. Kita mulai, yang pertama adalah kita pembuatan bola marmer seperti ini. Dengan jari-jari sekitar 2000 ya. Kemudian dengan garis bantu sekitar 500 mili. Saya bikin lingkarannya menggunakan circle, kemudian saya bagi menjadi jari-jarinya ya. Kita bikin seperempat lingkarnya. Selanjutnya saya menggunakan move tool untuk melakukan copy ya. Saya buat dulu garis bantunya ya. Nah, garis bantu ini digunakan untuk pegangan ya, untuk pegangan. Nah, setelah saya copy ke luar, kemudian saya lakukan rotate sekitar 90 derajat ya. Nah, kemudian saya arahkan ke dalam lingkaran. Kemudian garis yang ada di dalam lingkar saya hapus yang tidak digunakan. Kemudian saya klik tepian garis yang lain. Selanjutnya saya klik Follow Me Tool dan setengah bola sudah jadi. Kemudian saya grup dulu ya. Setelah saya grup, saya klik Move Tool, kemudian tekan Ctrl untuk mengcopy. Nah, selanjutnya separuhnya lagi tadi saya akan balik ke arah sebaliknya sekitar 180 derajat. Nah, garis bantu tadi digunakan untuk membantu kita mengarahkan posisi. Selanjutnya setengah bola tadi dua-duanya saya explode, kemudian saya grup kembali dan garis bantu saya hapus. Selanjutnya saya ambil fill ya, saya ambil tekstur untuk marmer ya. Saya cek dulu ya, ini yang sesuai. Nah, sudah selesai pembuatan bolanya. Selanjutnya kita akan membuat pipa atau pilar bulat pada bangunan untuk pemanis ya. Gitu. Nah, ini ada malnya 2000 x 2000 mm, kemudian dengan R sekitar 2447 mm. Ukuran ini hanya tentatif ya, bisa digunakan ukuran lain. Nah, saya menggunakan rectangle, saya kasih ukuran supaya lebih jelas. Oke, nah selanjutnya saya hapus ya bagian-bagian yang tidak digunakan. Kemudian saya grup ya. Kemudian saya bikin lingkaran di sudut yang lain, di titik aksisnya. Saya geser aksis ini menuju ujung yang lain. Kemudian tepian yang akan saya ambil, yang akan saya operasionalkan. Nah, kemudian selanjutnya saya explode lagi ya. Saya akan hapus bagian yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya saya klik garis tersebut, kemudian klik move tool ya pada lingkaran sehingga membentuk seperti pipa begini. Nah, ini adalah garis bantu yang digunakan untuk membantu saya untuk merotasi ya, untuk merotasi pipa ini. Setelah selesai digunakan, saya hapus. Nah, selesai ya, sudah jadi. Kemudian saya grup lagi, saya klik fill pen bucketnya ya, kemudian saya isikan tekstur seperti ini ya. Nah, sudah jadi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat dome atau kubah ya. Bikin seperti ini, mirip topi juga ya kalau kecil. Nah, malnya sudah saya bikin, bentuknya seperti ini ya. Nah, semua itu tampak depan ya, semuanya tampak depan supaya lebih pasnya. Dua dimensinya adalah tampak depan seperti ini. Ukuran-ukuran sudah ada di situ ya. Saya akan contek kembali dan saya akan buat tadi seperti ini ya. Ukuran rectangle 2341 mili ya. Nah, ini secara spesifik ya. Oke, secara spesifik
Saya klik saja garis sisi luar, kemudian saya tarik garis itu sejauh 125 mili. Selanjutnya saya tarik lagi ya sejauh 75, kemudian saya tarik lagi mengikuti gambar referensi ya. Seperti ini, saya tarik terus. Nah, saya mengikuti gambar referensi yang ada. 125, 75, 600, 200, 304. Oke, udah selesai ya. Ini ada ketinggalan satu sebenarnya garisnya, tapi oke, nanti kita lanjutkan. Nah, saya geser sesuai dengan gambar mal referensi tadi. Saya arahkan 96. Kemudian selanjutnya saya copy lagi ke bawah 354. Saya copy lagi ke bawah 50. Saya copy lagi sejauh 200. Nah, seperti ini. Saya teruskan sampai ini selesai ya. Saya tinggal ngikutin saja. Nah, jangan khawatir, untuk ukuran ini hanya referensi. Silahkan gunakan ukuran teman-teman sekalian yang diinginkan. Ya, hanya referensi saja. Ya, kalau mungkin teman-teman punya desain lebih baik tampak depannya, silahkan gunakan itu. Nah, ini saya hanya menggunakan referensi yang saya pakai, yang menurut saya bagus. Nah, ukurannya sudah saya terapkan semua. Nah, tinggal silahkan diikutin saja. Oh ya, tingginya 2341, lebarnya sekitar 1304. Nah, saya pilih texture pattern ya, patternnya sesuaikan. Saya tinggal klik saja. Nah, bagian ini saya bikin rectangle ya, saya gunakan rectangle. Saya gunakan rectangle. Nah, bagian ini saya gunakan rectangle juga. Kemudian saya fill dengan tekstur ini. Nah, gunanya ini kalau emang sudah selesai, nanti garis-garis bantu ini kita hapus. Ini kan banyak garis bantu. Nanti garis bantu ini dihapus kalau udah selesai. Nah, bagian yang diarsir yang akan digunakan. Nggak usah khawatir bahwa garis bagian diarsir ini mau kita kasih warna yang lain, silahkan, bebas saja. Ini hanya membantu kita untuk memisahkan mana yang digunakan atau tidak, sehingga teman-teman memahami. Ya, ini kurang pas ya, jadi sesuaikan sendiri ya, lengkungnya seberapa, segala macamnya ya. Karena pembuatan kubah ini cukup lumayan rumit, karena kalau misalkan kita kurang pas, maka hasilnya kurang bagus juga. Nah, hampir sudah selesai, dikit lagi. Ini saya gunakan rectangle, kemudian saya masukkan arsiran ya, terus ini gunakan rectangle lagi, tarik ke bawah ya. Ini jadi ujungnya sendiri, ujung dari kubah tersebut. Oke, nah udah selesai ya. Nah, tinggal kita hapus saja bagian yang tidak kita gunakan. Ukurannya saya hapus, bagian dalam tadi saya hapus, kecuali yang diarsir. Yang diarsir kita pertahankan karena ini yang akan dijadikan bentuk objeknya. Kemudian garis-garis bantu yang saling bersinggungan ini kita hapus juga, yang ada di dalam arsir. Ya. Kalau garis ini tidak kita hapus, nanti pada saat kita menggunakan volume tool ada saja yang ketinggalan biasanya. Nah, ini tampak depan. Sekarang kita akan coba untuk berdirikan ya. Nah, kita arahkan sini, posisinya tepat di sini. Saya gunakan rotate tool, klik di sudutnya ya. Ada kesalahan dikit. Saya ulang dulu, saya grup dulu supaya lebih mudah diubah. Nah, selesai, sudah berdiri. Kemudian saya gunakan lingkaran referensi, ini lingkaran referensinya ya, supaya dia akan mengikuti lingkaran yang ada di sini. Karena volume tool ada bagian yang menjadi referensi. Klik garisnya, kemudian klik volume tool ke objek yang sudah kita buat arsiran-arsiran tadi. Nah, jadinya mirip kan? Mirip dengan contohnya. Nah, selanjutnya kita group. Setelah make group, pilih pattern, diklik saja ya, jadi seperti ini.
Iya, besarkan ya scale-nya, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pembuatan figura atau frame. Umum ini biasanya dibuat ya. Nah, ini tampak atas ya, bukan tampak depan yang kita buat, tampak atas. Tampak atasnya saya buat dulu, malnya ada seperti ini. Nah, saya asumsikan bahwa ini twin ya, jadi saya tidak menggambar keseluruhan, tapi saya menggambar separuhnya saja dulu. Nah, nanti di copy, kemudian kita rotate saja, diposisikan flip ya. Nah, 303 dikali 500 mili. Selanjutnya kita ikuti ukuran-ukuran yang ada ya, 25, 77, 50 ya. Oh, ternyata ada yang kelupaan ini ya. Saya explode dulu gambar referensinya. Nah, 25, 27, 50, 50. Kemudian 142. Itu ada yang kecil, saya lupa berapa itu. Oke, nah sekarang kita mulai mengoperasikan. Saya klik garis sisi luar, kemudian klik move tool, tekan kontrol, kemudian saya tarik sejauh ke kanan, ngikutin ukuran-ukuran referensi yang ada di sebelah kirinya. Oke, nah ya, saya tarik garis vertikalnya. Silakan kalau mau menggunakan vertikal dulu atau horizontal dulu. Ya, ingat bahwa ukuran-ukuran ini adalah hanya referensi saja. Gunakan ukuran yang diinginkan. Nah, saya tarik garis ini karena terpotong dengan garis yang lain. Nanti saya tinggal menggunakan pensil untuk menarik garisnya yang kurang tadi. Nah, seperti ini. Hampir selesai ya. Nah, dikit lagi. Ya, sekarang saya berikan penjelasan berupa ukuran-ukurannya. Sehingga nanti teman-teman bisa ngikutin dan dipelajarin sendiri di rumah. Serta jangan lupa dipraktekkan. Nah ya, saya tarik ukurannya. Oke, cukup. Nah, sekarang saya gunakan fill-nya yaitu pen bucket-nya. Saya cari arsiran ya, yang seperti referensi ini. Ukuran-ukuran yang tidak digunakan saya hapus saja. Nah, saya pilih ini ya, saya klik 1, 2, 3, iya 4, 5. Nah, ada yang saya loncatin karena dia ada gunakan edge tangle juga sedikit. Saya ulang lagi. Nah, saya buat gambar garisnya dulu. Oke, garis rectangle-nya. Setelah selesai saya arsir. Bagian ini selesai saya arsir. Kemudian ini ada rectangle-nya juga nih. Ya. Saya arsir lagi. Oke, ya. Nah, bagian ini berapa sih ukuran rectangle-nya? Saya cek dulu. Oh, ini 45 ya, 45 mm. Oke, saya geser sejauh. Oh, sini saja ya, dari sini kayaknya. Nah, tarik 45. Nah, tarik pensilnya. Oke, kurang. Ya. Nah, saya tarik sedikit. Baru saya klik fill-nya. Saya isikan. Nah, ini bagian sisi yang satunya ya. Oke, saya tarik sekitar 49 ya. Baru rectangle tarik ke sisi luar. Oke, dah selesai. Nah, saya akan hapus bagian yang tidak digunakan. Satu persatu saya hapus garis-garisnya. Iya, nah inilah yang akan diikutin oleh garis referensi bingkainya nanti ya. Kita bikin garis referensi bingkai berbentuk bulat nanti. Nah, saya grup dulu supaya mudah dipindahkan. Kemudian saya klik red direction. Kemudian saya gabungkan. Kemudian selanjutnya saya ungroup semua, saya explode. Nah, ada bagian yang akan saya modifikasi sedikit supaya lebih tampak cantik lagi. Bagian ini ya saya tambahin sedikit.
Nah, ada yang ya ini saya tutupkan di bagian di belakang ya, bagian belakang frame tidak perlu banyak corak. Yang ada yang bisa diperhatikan adalah sisi depan dan sisi samping. Oke, selanjutnya saya make group supaya mudah dipindahkan. Setelah selesai semua, selanjutnya saya bikin bingkai ya, rectangle untuk membuat garis bantu yang akan diikuti cetakan yang sudah kita buat tadi. Oke, nah hampir selesai ya. Ukuran 2000 ya dikali 4000. Nah, oke, udah selesai. Nah, ini kita tarik sisi luar. Jadi kita posisikan di tengah, jangan di ujung ya, supaya tidak muncul sambungannya. Saya besarin dikit nih. Nah, saya klik bagian yang akan diikuti volume tool-nya. Kemudian saya klik volume tool, saya arahkan ke mal yang sudah dibuat. Sebelumnya di explode dulu ya. Saya lupa nih. Dia harus bersatu dengan garis referensinya. Oke, klik. Nah, udah jadi. Oke. Objek gambar, objek untuk pembuat volume tool digunakan untuk pembuatan frame atau bingkai sudah selesai. Kalau sudah, jangan lupa di group supaya mudah dipindahkan atau kita mau resize. Kemudian kita gunakan pen bucket atau fill, kita isi dengan gambar dengan tekstur kayu. Ya, dengan tekstur kayu. Nah, bagian belakangnya datar saja, tapi bagian depan sama sampingnya terlihat cukup ini ya, cukup banyak ornamennya nih. Banyak bentuk shape-nya. Nah, kita berikan contoh yang menjadi referensi. Ini cuma beda ukuran saja. Beda ukuran, tetapi untuk cetakannya sama ya. Ingat, kalau untuk pembuatan bingkai kita bikinnya tampak atas, tapi kalau seperti tadi bola atau dome itu tampak depan. Nah, oke. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.